Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore semua listeners. Kabar baik tentunya di hari Selasa ini ya, 26 April 2016. Dan senang sekali di kesempatan sore kali ini Hasta kembali menemani Anda setiap Selasa sore dari 16 sampai 17. Kita ketemu di Smart Personality ya. Sudah ditunggu? Tentu dong. Karena episode ini episode yang berkelanjutan. Jadi kalau ketinggalan satu episode kayaknya kurang deh gitu. Dan tidak usah khawatir untuk yang ketinggalan episode, karena kita ada recordnya dan Anda bisa bergabung ke 557760 untuk dapetin recordnya. Caranya gimana nanti akan kita pandu ya. Dan untuk Anda semua listeners yang di sore kali ini ingin ikutan, Anda bisa telepon ke 557760 atau bisa juga berkirim SMS ke 0815 689 6666. Nah, di studio sudah hadir Mas Hirmansyah ini ya. Kita sahabat dulu. Selamat sore Mas Hirmansyah. Sore Mas Hasta dan Smart Listener Jogja, apa kabar? Baik ya. Baik semua, alhamdulillah. Walaupun kedinginan tetap harus. Ya, ini menunjukkan studionya nyaman. Dinginnya nyaman. Oke. Ya, dan seperti tadi yang sudah sebelumnya Hasta sondengkan dan juga di sosial media, bahwa sore kali ini kita mau bahas galau. Ngomongin galau-galau itu ya Mas ya. Iya. Kalau kemarin kita ngomongin kegalauan seorang sanguinis. Nah, kali ini kita mau membahas seputar ini ya, seorang melankolis ya. Melankolis. Nah, seperti apa sih galaunya seorang melankolis yang punya karakter Radiohead ini? Nanti kan kita bahas secara tuntas ya. Dan sekali lagi untuk small listeners yang ingin gabung, silakan di 081568966666 untuk SMS-nya ataupun telepon langsung. Karena telepon langsung lebih oke, karena bisa nanti langsung ketahuan ini karakternya apa gitu ya. Teleponnya di 557760. Karena luar biasa, Hasa sendiri juga merasakan begitu apa ya, bermanfaatnya ketika mulai berinteraksi dengan banyak orang ya. Banyak orang tentang personality. Kita tahu tentang karakter orang lain. Jadinya ketika makan egonya itu dapat, jadi ada feedback yang luar biasa. Betul. Positif banget itu. Iya, kemarin katanya ini apa temennya Mas Hasta yang Mas Abi itu kemana habis ke ini katanya ke apa Balikpapan ya. Terus ada cerita katanya ya, kembarannya Mas Hasta ya. Jadi ceritanya itu gimana deh ceritanya? Kayaknya seru tuh ceritanya. Karena sudah belajar tentang personality plus ini ya. Jadi kan tahu karakter orang itu seperti apa gitu ya. Ketika di hotel itu kan dia ngobrol-ngobrol sama temen dan dia tahu ini karakternya sanguinis ya. Akhirnya kan dipancing-pancing ngobrol banyak sekali kesana kemari sampai malam, sampai sekitar hampir jam 10 kayak gitu lah. Itu nggak nyukup kan ngobrol kalau cuma minum di hotel, ngopi kayak gitu. Terus akhirnya kita cari makan di luar aja deh. Akhirnya dapet deh makan malam sama dia tanpa bayar katanya nih. Dan itu kejadian 2 kali. Itu terus beda itu orang. Seperti yang dialami bintang tamu kita kayaknya nih ya. Oh ya, kita punya bintang tamu ya. Oke, selamat sore Mas Joko. Selamat sore Smart Listener. Oke, apa kabarnya nih? Hasta, baik. Oke. Ya, deh. Ini Mas Joko ini melankolis sempurna ya? Iya, sempurna. Perpaduannya pragmatis. Oke, nah nanti kita akan tahu ya kalau Mas Joko itu galau nanti larinya kemana gitu. Wah, yang cukup menarik ini, nanti bisa cerita-cerita nih Mas Joko ya. Oke, Mas Hermansyah, kita ngobrolin seputar seorang melankolis itu menjadi tertekan kalau. Ya. Jadi setiap personality itu yang penyebab atau yang membuat dia galau atau stres gitu kan ya, atau tertekan, itu berbeda-beda ternyata. Berbeda-beda. Jadi sanguin punya penyebab sendiri, melankolis sendiri, koleris sendiri, pragmatis sendiri. Nah, kalau kita mengenali apa yang menjadi penyebabnya, maka itu akan membantu kita menjaga kesehatan. Karena stres ini kalau kata ahli ini kesehatan, stres itu bisa memicu berbagai macam penyakit. Bisa memunculkan yang tadi penyakit itu diam-diam aja tiba-tiba bangkit gara-gara dipicu dengan reaksi stres tadi ya. Nah, tapi kalau kita paham nih, oh kalau personality melankolis itu apa nih penyebabnya? Penyebab yang membuat dia akan mengalami stres. Dan begitu kita paham, kita bisa antisipasi itu. Dan
kita juga harus mengenal reaksinya. Ya kalau kita punya bawahan, punya anak gitu ya, pada saat satu personel itu mengalami stres, itu reaksi terhadap stres beda-beda. Jadi kita bisa tahu nih apakah pasangan kita, anak buah kita, atasan kita, atau siapapun lah di lingkungan kita, kita bisa mendeteksi, oh ini lagi stres. Karena reaksi terhadap stres itu jelas. Kita ambil contoh di sini yang melankolis. Penyebabnya dulu nih ya, peserta. Jadi melankolis ini ada beberapa hal yang menyebabkan personality melankolis ini dia mengalami yang namanya stres atau dia galau gitu kan ya. Yang pertama itu kehidupan yang tidak beres. Maksudnya tidak beres itu kacau balau gitu. Tidak teratur itu kah? Tidak teratur. Kacau balau. Jadi begitu lingkungan si melankolis ini lagi kacau, nah dia udah mulai merasa tertekan ya. Itu penyebab satu. Yang kedua, standar tidak terpenuhi. Jadi dia punya target mau ya. Punya target. Hari ini saya harus mengerjakan 10 macam pekerjaan. Atau hari ini saya harus ketemu 5 orang. Tapi yang ketemu hanya 2 orang. Atau pekerjaan hanya selesai mungkin 5 ya. Dan dia akan mulai ngalami stres. Kecil, mulai galau gitu. Pokoknya mulai nggak nyaman aja. Atau keinginan dia yang memang standarnya itu tinggi, ya dia berharap dia pengen umpamanya beli barang nih, Louis Vuitton ya. Dia berharap dapat yang ori. Begitu dia sudah keliling-keliling di pertokoan, nggak ketemu yang ori mamanya. Nah, berarti kan standarnya tidak terpenuhi keinginan dia. Apalagi kalau dia di satu negara, di luar negeri gitu, kalau dia nggak beli kayaknya sayang, akhirnya apa yang terjadi? Dia beli yang ini, beli yang KW. Nah itu kan membuat dia stres lagi. Karena melankolis itu dia sangat branded. Dia sangat branded. Jadi dia pengennya kualitas. Beda dengan sanguin. Sanguin itu nggak penting brandnya, yang penting banyak. Jadi kalau sanguin punya uang 1 juta, dia mungkin cari baju yang 200 ribuan mungkin bisa dapat 5. Tapi kalau melankolis uang 1 juta, dia cukup cari 1 baju yang paling bagus dan branded. Oke, ini cukup menarik kayak ini ya. Jadi memperhatikan sebuah kualitas. Nah, ini Mas Joko nih selaku seorang yang melankolis ya. Jadi Mas Joko akan merasa ini ya, nggak enak banget kalau misalnya ada sekeliling Mas Joko, entah itu di pekerjaan atau entah itu di rumah itu yang berantakan, tidak beres kayak itu Mas. Iya betul sekali Mas Hasta. Jadi saat saya menemui misalkan di kantor banyak permasalahan yang tidak selesai, kemudian yang dijalankan oleh subordinat saya nggak selesai, itu kadang-kadang mood saya jadi turun gitu. Oh, jadi mood turun ya? Moodnya jadi turun, kemudian yang dinamakan galau ini, galau ini muncul gitu. Begitu juga kalau misalkan di rumah, gitu kan banyak hal-hal yang nggak beres, misalkan kaitannya dengan kalau di rumah ini ya dengan kerapian rumah gitu kan, rumah berantakan gitu kan, anak-anak mainannya di mana-mana berserakan, kemudian kondisi rumah kotor, itu juga sudah menurunkan mood saat saya pulang seperti itu. Jadi ya kalau seorang melankolis seperti saya ini memang butuh sesuatunya berjalan dengan ini ya, semestinya gitu Mas Afi. Mas Joko nih, kalau kita ngomongin soal standar keinginan ataupun standar perfeksionis ya, maksudnya standar perfeksionis ya. Itu seperti apa Mas Joko itu? Untuk standar perfeksionis memang saya butuh hal-hal atau barang-barang yang berkualitas gitu kan. Seperti disampaikan Pak Herman tadi, kalau saya punya uang 1 juta misalkan mau beli baju gitu kan, kalau sanguin mungkin bisa dapat 5 gitu kan, 4 sampai 5. Tapi kalau saya lebih senang uang 1 juta saya belanjakan untuk barang yang berkualitas. Satu pun nggak jadi masalah gitu loh. Nggak jadi masalah, yang penting kualitasnya bagus. Seperti yang branded dia. Iya, branded. Dia cenderung branded. Dan dia lebih stres lagi begitu standarnya tidak
terpenuhi, tercapai ya. ya kan? Terus nggak ada satu orang pun yang peduli sama dia. Cuma tambah lagi tuh dia stres tuh. Oh iya. Tambah lagi dia. Jadi orang-orang melankolis itu betul-betul setiap aktivitinya, setiap tindak tanduknya itu sangat berpengaruh dengan moodinya, dengan perasaannya. Makanya sering disebut perasaan seorang melankolis itu bagaikan selembut sutra. Oke, Mas, nanti kita lanjutkan, kita harus break dulu nih ya. Oke. Baik, smart listeners, masih di Smart Personality ya, tuntas pukul 17 nanti ya. Kita membahas seputar kegalauan seorang melankolis nih ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Irmansyah, juga cerita dari Mas Joko ya, bahwa seorang melankolis itu tertekan banget deh kalau kehidupan itu tidak beres, sekelilingnya itu amburadul, semrawut, terus ada standar-standar yang tidak terpenuhi gitu ya. Barang-barang yang dibeli itu pasti branded ya, Mas Irmansyah ya. Oke, Mas, apa lagi nih Mas? Dan sebelumnya kita ke Mas. Jadi ada lagi yang menyebabkan seorang melankolis itu stres atau tertekan atau galau gitu ya. Apabila ada orang lain itu yang menegosiasikan standar atau satu aturan. Jadi melankolis ini tipikal orang yang sangat taat dengan aturan. Jadi kalau umpamanya nyebrang jalan itu harus lewat zebra cross, ya melankolis harus lewat zebra cross. Dan dia sangat kesal sekali kalau melihat orang yang dia nyebrang sembarangan gitu kan. Ya. Apalagi ada tangga penyeberangan gitu kan. Terus dia nggak lewat tangga penyeberangan, itu malah lewat taman, loncat-loncat taman. Itu melankolis kesel banget ya. Dan kalau itu keluarganya, anak atau pasangannya, dia akan merasa tertekan gitu loh. Oh, dia akan merasa nggak nyaman gitu. Jadi betul-betul kalau ada pihak lain yang menegosiasikan atau mengkompromikan aturan-aturan yang sudah disepakati, itu dia paling nggak suka. Dan dia akan tertekan. Ya. Jadi betul-betul kesempurnaan itu ya miliknya melankolis. Ya, makanya singkatan melankolis kan MS ya, melankolis sempurna. jadi kalau di bukunya personality itu ya itu Mr. MS gitu kan. Itu Mr. SP gitu kan kita sering pakai istilah itu. Itu Mr. KK gitu kan ya. Kakak itu koleris kuat gitu kan. Nah, MS itu melankolis sempurna. Nah, di situ udah panggilannya sempurna. Jadi mereka penegak kebenaran, penegak keadilan. Makanya bagus banget nih kalau melankolis jadi hakim tuh bagus banget. Ya, tapi bayangin yang jadi hakim tuh sanguin. Itu keputusan bisa berubah-ubah. Nah, untuk keuangan itu melankolis juga cocok sekali. Cocok banget ya. Cocok banget. Nah, itu penyebab-penyebab yang menyebabkan seorang melankolis itu galau atau stres. Nah, begitu dia mengalami stressing itu atau kegalauan itu, ya, ada reaksi terhadap stres. Dia bereaksi terhadap stres. Nah, seperti apa reaksinya? Ya, mungkin bisa kita kupas satu-satu nih ya. Jadi seorang melankolis reaksi terhadap stresnya, yang pertama dia menarik diri, narik diri dari arena. Udahlah, saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, itu dia lagi stres tuh. Ya, kalau ada anggota keluarga kita, ada anak buah kita, pasangan kita, dia sudah pasrah, itu dia stres tinggi. Itu diungkapkan kata-kata atau sekedar pergi meninggalkan? Pergi juga bisa, dengan kata-kata juga bisa. Gitu. Ini reaksinya itu. Ya, nanti beberapa ini bintang tamu kita mungkin akan sharing betul nggak nih mereka kalau lagi stres itu hal-hal ini yang dia lakukan, ya kan? Yang berikutnya, reaksi terhadap stres itu dia menekuni buku, baca buku. Ada positifnya juga ya. Buku itu bulak-balik. Itu dibaca atau sekedar bolak-balik aja? Ada dibaca ada enggak? Tapi kemana-mana itu buku dibawa tuh. Iya. Beda loh hobi baca buku dengan reaksi terhadap stres seorang melankolis itu. Ya kan? Jadi biasanya ya menekuni buku itu dia ya pelarian dari stresnya tadi. Kalau sanguin kan dia ke mall kalau lagi stres, atau makan banyak. Nah, ini melankolis dia menekuni buku.
Terus yang berikutnya adalah dia betul-betul menyerah, pasrah, atau betul-betul menjadi tertekan yang selevel-level bawahnya gitu, underdog istilahnya gitu kan. Ya betul-betul udah gue nyerah deh gitu. Nah itu dia stres berat. Ya jadi dia tidak mau fight gitu loh, nggak mau fight. Jadi dia untuk berjuang tuh udah males gitu, gampang menyerahnya. Beda dengan koleris. Kalau koleris ngotot, kalau plekmatis bukan ngotot, konsisten. Ya? Kalau melankolis dia menyerah. Terus reaksi yang kentara nih, seorang melankolis. Reaksi yang banyak kentara. Dia mulai mencari teman curhat. Curhat lah. Jadi semua orang kalau perlu tahu nih dia lagi ada masalah. Ya curhat sana, curhat biar sini. diperhatiin kah gitu maksudnya? Iya. Nah, repotnya kalau dia ketemu Sengwin. Si melankolis nih. Begitu dia curhat dikit sama Sengwin, maksudnya si melankolis ini biar si Sengwin juga ikut sedih. Sengwin enggak. Alah, lo kayak gitu aja sedih gitu. Gitu jadi pikirin. Nah, itu melankolis tambah tertekan lagi. Karena merasa nggak ada orang yang peduli sama dia. Atau repotnya dia ketemu koleris. Dia curhat dengan koleris. Bukannya si kolerisnya menanggapi curhatnya, malah koleris menasehati. Udah, nggak usah cengeng. Kayak gitu aja. Makin tertekan jadinya. Ya. Nah, siapa yang paling cocok? Plekmatis. Cari plekmatis, ungkapkan dengan plekmatis. Insya Allah rahasia terjaga. Tapi kalau dia lagi galau, dia lagi ada masalah, dia cerita sama Sengwin, siap-siap tuh. Itu berita segera menyebar seantero. Oke, cukup menarik ini. Oke. Kita ke Mas Joko dulu nih ya. Iya. Seputar ternyata ada reaksi-reaksi ketika menghadapi stres itu ya Mas ya. Iya, betul, mengurung Mas. diri gitu kan Mas. Jadi kalau Punya ruangan khusus Mas untuk mengurung diri. tidak hanya ruangan khusus, mungkin tempat khusus juga punya Mas. Oh, tempat khusus juga ada ya. Saya punya tempat khusus, tempat favorit ya di Kaliurang gitu Mas. Kalau saya mengalami tekanan gitu yang tinggi, kemudian stres, galau gitu, biasanya saya sendirian ke tempat itu. Yang tempat-tempat yang hening lah, di situ ada satu restoran favorit saya yang natural kita alami gitu kan. Di situ bisa dengar suara-suara angin, suara-suara gemercik air, hal-hal yang tenang. Nah ini bisa meredakan tingkat kegalauan saya gitu Mas. Kalau ini lari ke pelarian buku, karena padahal udah ada gadget ya. Larinya ke gadget atau ke buku Mas? Kalau saya tidak hanya ke buku, jadi ke training juga Mas Asta. Ke training yang kaitannya dengan motivasi yang bisa membangkitkan semangat itu. Senang banget ya Mas ya. Wah, senang banget ya. Dimanapun trainingnya, di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, saya akan luangkan waktu untuk ke sana. Karena setelah saya mengikuti training itu juga saya semangatnya kayak dicas gitu. Dicas lagi gitu kan. Kemudian juga baca buku hampir saya juga punya ruangan khusus ini yang perpustakaan rumah. Perpustakaan gitu kan, buku-buku ya kaitannya sama motivasi, sama teknis dan lain-lainnya. Itu kan saya banyak tekuni gitu untuk membaca buku seperti itu. Saya jadi pengen tahu Mas, ketika peralihan stres itu ke membaca buku, itu yang dibaca buku-buku yang serius atau buku-buku yang joke-joke enggak gitu Mas? Kalau melankolis itu buku-buku yang serius tentunya. Serius, ya? Jadi buku-buku yang kaitan dengan motivasi gitu, memotivasi diri, atau buku-buku yang berkaitan dengan spiritual, bagaimana meningkatkan tingkat keimanan seseorang seperti itu. Luar biasa. Iya, seperti itu Mas. Ke Mas Joko, ke Mas Boy ini ya, Mas Boy ini yang belum ini. Pernah ada cerita pengalaman Mas seorang melankolis ini seperti apa Mas? Dalam hal apa nih Mas Asta? Ya ketidakberesan yang semrawut jadi bikin gemes, atau seorang melankolis yang sukanya mengurung diri karena dia stres. Wah ini hati-hati nih ya orang melankolis nih ya. Ya kalau ketidakberesan sih terutama ini ya kalau dalam kehidupan sehari-hari nih contohnya. Kalau ruangan itu biasanya kan kalau orang melankolis cenderung lebih seneng yang rapi gitu ya. Kebetulan saya punya pasangan juga Sengwin tuh,
dan juga jadi partner bisnis ya. Perbedaannya kontras, kita satu meja juga terus yang sebelahnya berantakan acak adut yang Sanguin itu yang sayanya maunya tuh rapi gitu kan. Nah lama-lama yang si Sanguin ini berantakannya nyebar ke tempat saya juga, itu kadang-kadang bikin kesel kadang-kadang. Oh iya, ngefeknya. Nah dan lagi kadang-kadang tuh permasalahan kedua, Sanguin tuh nggak seneng kalau si melankolis ngeberesin. Nah alasannya sih nanti gue susah nyari benda-bendanya, gue biarin berantakan aja terus gue yang beresin. Tapi masalahnya kalau nunggu dia beresin kan lama juga. Apa nih? Lupa nggak diberesin. Nah, iya. Ya tapi sejak belajar personality ya lama-lama kita juga saling paham sih. Yang si Sanguin ini juga punya pengertian kalau gue nggak suka, udah kasih kode ya udah dia beresin pelan-pelan gitu, walaupun lama tapi ya pelan-pelan mulai beresin gitu. Saya juga mulai bisa nerima sih ya itu salah satu kelemahan melankolis ya. Kalau ngelihat yang nggak beres tuh bawaannya kesal duluan ya. Semenjak belajar ya udah saya nerima dulu, abis itu ngomong baik-baik udah beres. Akhirnya gitu. beres dulu ya. Iya, akhirnya alhamdulillah sih. Lawannya juga harus temennya itu juga harus ini Mas ya, harus tahu tentang personality. Nah, repotnya kalau misalnya temennya itu nggak tahu tentang personality, nggak mau ngalah juga tetap. Iya, iya harus belajar temennya itu. Ini ya, yang repotnya gitu. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, Mas pernah mengalami Mas Boy ada teman yang acak adul gitu, tapi nggak mau ngalah juga, Mas Boy yang ngalah harus pergi gitu atau gimana? Ya kalau saya semenjak belajar sih ya saya cuman bisa, yang penting kan personality itu kan untuk gimana kita cara memahami orang sih yang penting. Ya nanti kan pelan-pelan bisa kita arahkan gitu, kita kasih tahu gitu kan. Ya yang waras ngalah. Gitu. Ada bahasa gitu ya. Walaupun ngedumel gitu ya. Ngedumel tapi tetap aja. Oke. Kalau soal ini Mas, tadi misalnya ada satu standar perfeksionis itu nggak kecapai gitu Mas ya. Pernah juga mengalami gitu. Pinginnya sih dapat hadiah yang ini kok akhirnya dapetnya kayak gini ya gitu. Pernah mengalami gitu tentang barang-barang yang disukai Mas Boy ya gitu. Pernah? Ya. Pernah kayak gitu Mas. Terus Mas Boy kalau nggak dapat yang sesuai yang diinginkan kayak gitu, dibalikin aja deh, ngambek ini. Iya seperti itu sih. Jadi kalau tadi masalah barang itu kan melankolis kan senangnya yang berkualitas gitu ya. Dan saya termasuk salah satunya rela menabung, maksudnya untuk menunda gitu untuk dapetin barang yang benar-benar saya inginkan gitu. Artinya ya walaupun perlu perjuangan gitu. Itu memang dari kecil. Kalau saya melankolis sih lebih ke barang juga gitu. Contoh gadget, misalnya gadget yang terbaru gitu ya, daripada nanti beli yang setengah-setengah yang nggak sesuai dengan spek yang saya inginkan. Ya udah saya rela nunda deh, nabung dulu, nunda aja gitu. Wah, ini kayaknya satu poin tersendiri nih. Jadi ditunda dengan menabung, tapi memang harus ini benar tahan bener gitu. Itu kalau seorang melankolis susah menahan kayak gitu. Enggak ya, malah justru jagonya gitu. Iya, kalau ya tergantung sih. Kalau saya memang kalau lebih ke barang memang biasanya seperti itu. Kalau melankolis lebih ke barang ya biasanya seperti itu. Ya seperti tadi kayak Pak Reman bilang, kalau misalnya Sanguin, bedanya Sanguin kan uang 1 juta mendingan beli banyak. Kalau seorang melankolis uang 1 juta mendingan beli barang yang berkualitas. Kalau saya juga sama kayak gitu prinsipnya sih. Oke. Nanti saya pengen tahu juga ke Mas Joko, apakah juga ada satu strategi untuk mendapatkan hal itu dengan seperti Mas Boy bilang menabung atau menunda dulu ya. Tapi kita harus break dulu nih ya. Ya, terima kasih untuk Smart Sinners yang terus bergabung di Smart FM. Kita masih di Smart Personality ya. Banyak sekali tadi diceritakan seputar ini ya, seorang melankolis sempurna ketika menghadapi stres kegalauannya. Mas Boy tadi terakhir ceritain bahwa ada teknik untuk mendapatkan satu yang kualitas
ditunda dulu deh kayaknya, biar dapetin yang lebih oke lagi. Contohnya gadget ditabung dulu uangnya baru dapetin yang luar biasa. Kalau Mas Joko ada strategi gitu juga? Strateginya mungkin agak berbeda. Oh beda ya? Kan Mas Boy. Karena kalau saya sudah punya keinginan dan keinginan itu harus terwujud, itu cepat-cepat harus diwujudkan gitu. Oh iya. Jadi strategi yang saya gunakan ini misalkan kok saya mau beli ini baju sama celana ini Mas ya kan, yang bermerek gitu, branded gitu kan. Kalau misalkan uangnya belum cukup, ya udah saya beli bajunya dulu, celananya saya tunda. Oh iya. Seperti itu. Sampai nanti itu pun juga kalau misalkan belum terpenuhi ya, antara baju sama celana ini juga rasanya masih belum serak gitu loh. Artinya pakai baju ini masih belum serak sampai masih nanti galau, saya ya? masih galau. Sampai nanti saya dapat yang satunya lagi celananya gitu, pasangannya gitu. Tetap dikejar gitu. Tetap dikejar. Jadi selagi dia targetnya belum tercapai, dia akan terus ngalami galau. Kalau melankolis. Iya, kayak gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kegalauannya itulah yang akhirnya membuat dia gagal juga mencapai target itu. Malah gitu. Ini harus disikapi juga, harus tahu juga. Betul, nih, makanya dengan dia tahu personalitinya apa, dia mengetahui penyebab yang membuat dia galau atau stres gitu ya. Dan reaksi yang terjadi pada saat dia mengalami itu, nah yang paling penting adalah solusinya. Bagaimana solusinya? Memang sih dari beberapa personality, solusi yang terbaik itu ya kembalinya kalau nggak ke ibadah ya olahraga. Itu sudah solusi yang terbaik untuk semua personality. Nah, karena melankolis itu kalau dia sedang mengalami stres yang tinggi dan dia nggak tahu cara mengantisipasi kegalauannya itu, stresnya tadi, ini yang sering ini aneh-aneh nih. Aneh-aneh ya. Ya mau bunuh diri lah. Negatif Negatif itu atau mungkin ya kadang-kadang ke hal negatif kadang-kadang. Nah, memang solusi yang terbaik adalah kalau nggak olahraga, perbanyak olahraga, atau tadi ibadah ya. Itu yang paling bagus solusinya. Kalau mencari teman komunitas kayak gitu gimana Mas? Bisa nggak itu cara melankolis kayak gitu? Susah dia. Kalau sanguin lagi stres, dia mencari komunitas yang rame-rame. Kalau melankolis, dia justru malah tidak mau berteman kadang-kadang kalau dia lagi stres. Bahkan diteleponnya susah. Di luar service area ya. Mungkin Mas Joko pada saat lagi stres susah dihubungin sama Mas Boy. Dimatikan HP-nya. Dimatikan HP-nya. Mas Boy di ping-ping nggak nyaut nih. Aku udah tahu lagi stres nih. Ya mungkin Mas Boy pernah ngalamin gitu? Ya. Confirm kan? Iya. Jadi kalau Mas Boy sinyal itu nggak terpantau oleh radar, berarti dia lagi stres. Gampang ya. Jadi seorang melankolis gampang kayak gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau sanguin lagi stres, justru dia sinyalnya kencang, melambai-lambaikan tangan dia. Tapi kalau melankolis langsung dia off. BBM off, WA off. Terus kalau di dunia kerja Mas, ketika seorang melankolis yang mengalami stres kayak itu pelariannya gimana nih? Mereka yang bekerja kayak gitu. Kasih mereka ruangan. Jadi kalau kita paham anak buah kita melankolis, dia lagi stres, kasih dia ruangan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan melankolis kalau dia bekerja di keramaian tuh dia tidak akan pernah maksimal. Ya mungkin ada ruang meeting yang kosong, dah bilang aja, yaudah kamu ngerjainnya di sana deh, di ruang meeting gitu. Itu kalau bosnya paham, sebagai atasan paham. Tapi kalau nggak paham, kadang-kadang si atasan ini tambah pressure dia. Kamu kerjaan nggak beres-beres gitu, ngelamun terus gitu. Ya udah, bukan tambah selesai, malah tambah runyam kerjaannya. Seperti itu. Jadi melankolis ini betul-betul personality yang butuh ekstra untuk dipahami. Dia butuh ekstra untuk dipahami. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita paham nih anak kita lagi stres, lagi galau, dan kita tahu dia melankolis, kita handle-nya betul-betul bisa maksimal gitu. Jadi contohnya seorang anak yang lagi stres berat gitu kan ya. Nah, dia melankolis nih. Kalau rumah itu atau kamarnya berantakan, kita bantu rapihin. Atau mungkin ya ada temennya yang habis main, terus mainannya
kucar kacir dan sebagainya. Kalau dia suruh beresin sendiri, dia tambah stres si melankolis ini. Kita yang beresin. Kebetulan anak kami yang nomor 2 itu melankolinya ada. Jadi kita tahu kalau dia baru kedatangan temennya sanguin kan habis naruh barang, megang barang nggak pernah diletakkan di tempat yang semestinya. Nah itu kita ini kan. Dan biasanya si melankolis juga reaksi terhadap stres itu, dia ini rajin bersih-bersih. Piring yang nggak kotor cuci, lantai yang sudah dipel ulang. Kadang-kadang seperti itu, bukan kerajinan, ya memang itu reaksi terhadap stresnya, pelampiasannya. Jadi biarkan saja seperti itu. Kamar mandi semuanya disikatin, pokoknya bersih aja. Nah begitu semuanya sudah tertata rapi dan begitu semuanya sudah bersih, stresnya mulai kendor, galaunya mulai hilang tuh. Jadi kalau kita paham, biarkan. Jam 2 malam kadang-kadang nyapu, ngepel. Masih segitu amat sih. Ada yang seperti itu. Nah kalau kita nggak paham, kita pasti akan berpikir nih, ini kesambet apa nih? Udah besok gua bawa tempat rukiah dah. Pikirnya udah negatif. Padahal si melankolis lagi stres. Salah satu reaksi terhadap stresnya, semuanya dibersihkan, semuanya dirapikan. Nah, monggo Mas Boy, kalau ada pengalaman ya. Iya, mungkin jangan Mas Boy yang ngepel jam 2 malam ya. Gimana Mas Boy? Kalau saya sih cenderung kalau stres sih sebenarnya kalau rapi-rapi sih nggak terlalu banget gitu ya. Paling sering sih rumah sendiri. Kalau barang orang enggak ya. Paling sering sih rumah sendiri gitu. Kadang-kadang barang-barang yang lama gitu ya, buku-buku itu ya udah saya kadang-kadang pilah-pilah, terus saya beresin, saya susun rapi. Berkas-berkas yang lama itu kadang-kadang saya sortir, saya yang nggak perlu ya saya buangin ke tempat sampah, kayak gitu-gitu aja sih paling gitu. Dan itu bisa sampai malam juga. Saya pernah ngerapihin itu sampai malam itu ya. Ya pelampiasan aja sih kalau saya lagi malas misalnya, apalagi kalau lagi punya duit sih paling ke kafe ya. Kalau lagi nggak punya duit ya udah bersih-bersih di rumah gitu. Kayak gitu Mas. Mas Joko juga ya namanya. Ya karena secara visual ya, karena kita melihat kalau hal yang nggak rapi kan jadinya nggak enak gitu kan kalau seorang melankolis. Jadi dengan dia bersih-bersih, kemudian segala sesuatunya jadinya rapi, kamar jadi rapi, tempat kerja jadi rapi, otomatis akan meningkatkan moodnya gitu, seperti itu. Jadi akan semangat lagi dan stresnya mungkin akan sedikit membantu mengurangi stres seperti itu Mas. Terus kemudian barang-barang lama ini kadang-kadang kan kalau orang sanguin ini ya, barang-barang itu ditumpuk semua, jadi kayak mainan, kalau anak-anak ya mainan, kemudian hal-hal yang sudah nggak kepake terus ditumpuk di gudang, kemudian sampai berantakan dan lain-lainnya. Kalau saya lebih cenderung itu sharing kesin Mas, kemudian sudah kalau misalkan memang bisa dijual aja. Kalau misalkan nggak bisa dijual ya udah dikasihkan ke tukang ini sampah gitu loh. Seperti itu, jadi ruangannya jadinya tetap rapi gitu, nggak berserakan di mana-mana seperti itu. Itu yang saya lakukan. Pernah sampai gini ya Mas, kalau melihat orang yang nggak rapi gitu ya, mungkin berantakan sisirannya, terus atau pakaiannya terlalu, pernah sampai kamu kok nggak rapi banget sampai terungkap kayak gitu? Ya. Pernah nggak gitu? Mungkin sama istri, keluarga gitu. Sama pasangan saya terutama juga yang sering ya. Yang sering kalau misalkan dia keluar gitu, kemudian atau ke mall gitu, pakaiannya nggak sesuai, nggak rapi, nggak sesuai dengan nggak matching gitu. Saya juga protes sering. Sering protes. Kemudian mungkin ada teman-teman yang hadir di acara kemudian mengenakan sandal jepit gitu kan. Itu kadang-kadang juga saya kenapa pakai sandal jepit risih gitu kan. Kalau di acara resmi nggak menggunakan pakaian yang resmi seperti itu. Mas Boy ini kayaknya memang punya pengalaman ya, sampai harus ke orang yang nggak rapi itu, pernah disampaikan segitunya kah?
Kalau saya lebih Menggebu, kalau saya sih sebenarnya perpaduan flekmatis melankolis ya. Kalau yang kayak gitu-gitu saya cenderung kalau untuk masalah pakaian nggak kurang begitu ya. Kalau tempat kerja ya agak kurang inilah apa namanya, kurang serak gitu kalau agak sering berantakan. Jadi nurunin mood. Kalau pakaian aku kurang begitu ini, ya cuek-cuek aja sih gitu ya. Ya kurang begitu komentar ya. Kalau yang nggak rapi ya biarin aja gitu. Kalau tempat kerja ya agak rewel. Karena itu mengganggu produktivitas ya. Nah, betul. Mas Hermasa itu orang yang melankolis, tempat kerjanya harus rapi, kalau perlu dikasih wangi-wangian berganti-ganti kayak gitu kan? Iya. Jadi semuanya betul-betul harus tampak indah. Intinya melankolis seperti itu. Itu cocok banget untuk salon kayak gitu ya. Betul. Makanya kalau kita mau cari desain interior ya, cari yang dia si desainer itu, yang dia melankolis. Jangan yang phlegmatis. Phlegmatis sangat sederhana nanti interior kita. Tapi tergantung juga. Biasanya si pemilik rumah yang melankolis itu cenderung mencari style-style yang melankolis. Nah, desain interiornya pasti yang melankolis dia cari. Tapi kalau Anda seorang desain interior dan Anda paham personality, Anda bisa membuat desain sesuai personality. Kalau sanguine itu dia cenderung terbuka konsepnya, kalau melankolis dia cenderung kayak ke Victorian gitu. Ya, kalau koleris dia cenderung bentuknya kokoh. Dia kokoh menonjol. Kalau phlegmatis itu kesederhanaan. Minimalis kadang-kadang cenderung ke klasik seperti itu. Nah, jadi setiap personality, kembali ke tadi, reaksi terhadap stresnya berbeda-beda, solusinya pun berbeda-beda. Seperti itu. Jadi tapi dari semua personality tadi, yang paling tepat solusi adalah larinya ke ibadah plus olahraga. Ya. Oke, nanti akan dilanjutkan, harus break. Smart listeners, masih di Smart Personality ya. Begitu banyak manfaat ketika kita itu mengenal personality dari teman bicara kita atau teman ngobrol kita. Dan setiap orang itu pasti mempunyai 4 karakter itu ya Mas ya. Dan kalau ingin tahu lebih banyak sebenarnya ada seminarnya juga nih Mas ya. Iya, kita alhamdulillah sudah hampir 2 tahun terakhir ini kita rutin. Ini juga berdasarkan permintaan ini sih teman-teman juga, masyarakat umum. Biasanya kan kita kasih pelatihan ini cenderung ke in-house training ya, perusahaan-perusahaan atau instansi. Tapi udah 2 tahun ini ada permintaan diadakan yang reguler untuk umum. Untuk umum ya. Untuk umum, jadi insya Allah sebulan sekali kita ada. Dan ini sudah masuk ke tahun kedua. Dan untuk bulan ini bulan apa nih? Kalau April sudah ya? Sudah. Mei bulan depan itu tanggal 1 tuh. Tanggal 1 ya. Masih ada kesempatan Mas ini? Kan Insya Allah. Masih ada kesempatan mungkin bagi smart listener ya. Ini dari Happy Day Training Center kita kasih 3 voucher ya. Ya terserah nanti dari Mas Hasta bagaimana cara mereka mendapatkannya atau kuis atau apa terserah. Ya jadi biaya workshopnya kan 600.000. Ini kita sediakan voucher senilai 300.000. Jadi dia tinggal bayar separuhnya. Satu voucher untuk 1 peserta, bukan digabung ya. Oke deh, ya, oke. Ya, silakan ini untuk bisa daftar langsung ke nomornya berapa ini untuk ya kalau mau ikutan 0821 3721 8899. Oke, ini untuk acara tanggal 1 Mei nanti ya di Cube Hotel Jalan Parangtritis ya. Ya, betul. Ya, seputar mengenal potensi diri Anda, workshop personality plus full day, pola 8 jam. Ya, jadi full day. Jadi kita bahas tuntas bagaimana mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, terus mengetahui potensi diri kita, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, terus cara mengatasi kelemahan itu bagaimana, terus solusinya apa, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, dan cara ngasih makan ego yang paling penting. Yang tadi Mas Sasa praktekkan itu, yang di balik papan itu, karena
seseorang tadi dikasih makanan egonya bagus, dia memberikan kita lebih. Oke, ya cukup menarik ini ya. Oke, saya ingin tahu dulu sebelum kita closing, mungkin ada satu cerita dari Mas Jog atau Mas Boy berkaitan dengan melankolis ini yang seputar curhat. Nah, siapakah yang menjadi tempat curhat dari teman-teman ini ya? Ada satu pilihan, karena kan orang melankolis cenderung untuk pengen cerita-cerita biar merasa diempatiin sama orang lain dia. Apa usahanya sih? Mas Joko dulu nih. Saya yakin. Sebenarnya kalau untuk curhat ya, karena saya sudah belajar personality nih, Mas. Jadi sudah mengenal diri saya gitu. Kemudian saya juga tentunya sudah tahu solusi apa yang terbaik untuk diri saya. Itu kan dari saya belajar di personality ini. Dengan kita mengenal kita, saya personalitinya adalah melankolis. Kemudian kalau melankolis itu berhadapan dengan orang yang sanguin, orang yang koleris itu biasanya dia tertekan kalau ada kata-kata yang kurang sreg di hatinya. Makanya saya bisa menyesuaikan gitu, artinya bisa memahami atau bisa memaklumi, oh yang berbicara ini adalah orang sanguin karakternya, atau orang koleris yang cenderung untuk memerintah gitu kan. Saya juga akan terima. Jadi setelah saya belajar personality, kayaknya saya jarang sekali untuk curhat ke orang lain. Dulu sebelum belajar itu setiap ada masalah seperti ini, waduh, ngopi bisa sampai jam 2 ini hanya untuk curhat gitu kan. Oke. Dan saya udah dengan curhat-curhat seperti ini tentunya banyak membawa kemudaratan atau menuju ke hal-hal yang mungkin nanti kalau yang diajak curhat ini ternyata orangnya nggak bisa dipercaya, menyimpan rahasia, dia sampaikan ke orang lain gitu kan. Jadinya ya nggak baik gitu seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah cenderung saya sudah bisa diatasi sendiri ya Mas ya. Yang mengatasi sendiri. Luar biasa curhat ke diri sendiri. Mas Boy, kalau Mas. Kalau saya sih sekarang lebih banyak curhat ke Allah aja deh ya. Luar biasa. Dan selebihnya sih kalau memang butuh, ya saya bukan curhat sih, lebih ke brainstorming ya. Jadi cari solusinya ya, terutama sih sama orang-orang yang terdekat aja, sama mentor gitu. Ya terus ya selebihnya sama teman yang emang udah satu visi gitu ya. Yang ya itu kalau yang sama yang sembarangan juga jarang saya curhat gitu. Itu aja sih. Oke, ya. Ya, cukup menarik untuk obrolan kita di kesempatan sore kali ini, dan kita membahas seputar melankolis yang sempurna ya. Untuk minggu depan kita membahas seputar ini loh, yang koleris. Nah, yang koleris itu kalau galau seperti apa ya? Bisa nggak galonya serang koleris nih? Ngamuk kah? Oke, dan terima kasih untuk Mas Boy juga Mas Joko sudah hadir sebagai tamu kita di kesempatan sore kali ini, dan juga Mas Irmansyah nih kayaknya baru ada sesuatu nih ya, baru telepon. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat sore, sampai jumpa.